Tahukah Anda mengenai tarian tertua di tanah Jawa? Ya, tarian itu adalah jatilan atau yang biasa disebut jaran kepang. Jatilan sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu jan yang artinya benar-benar dan til-tilan yang berarti banyak gerak. Istilah ini umumnya lebih banyak digunakan oleh masyarakat di daerah Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Berdasarkan isi penyajian kesenian jatilan yang diakhiri dengan trance atau dadi, maka kesenian ini identik dengan kesenian yang sudah ada sejak zaman pra-Hindu. Hal ini ditengarai dengan adanya tari Sanghyang di Bali. Dalam sajian Sanghyang terdapat adegan kerawuhan atau kemasukan roh atau trance. Seperti yang dikatakan oleh Sudarsono dalam buku Seni Pertunjukan Indonesia di Era Globalisasi, tari Sanghyang merupakan nama binatang totem yang dihadirkan dalam tari itu, seperti misalnya Sanghyang Jaran atau kuda, Sanghyang Celeng atau babi hutan, dan Sanghyang Bojok atau kera. Secara fungsional, kesenian jatilan memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat sebagai bagian dari kegiatan sosial yang lebih dikenal sebagai sarana upacara seperti merti desa atau bersih desa. Keberadaan jatilan dalam acara merti desa memberikan efek sosial bagi masyarakat pendukungnya sebagai sarana gotong royong. Nilai-nilai gotong royong di balik kesenian jatilan ini tercermin dalam upaya untuk saling memberi dan melengkapi kekurangan kebutuhan artistik. Misalnya, pengadaan instrumen, tempat latihan, hingga pengadaan kostum. Dampak dari interaksi antar individu tersebut, maka terbentuk sistem nilai, pola pikir, sikap, perilaku kelompok-kelompok sosial, kebudayaan, lembaga, dan lapisan atau stratifikasi sosial. Fungsi lain dari jatilan adalah sebagai ritual untuk menghadirkan roh binatang totem kuda. Dalam tradisi masyarakat di Jawa dimaksudkan untuk mendapatkan bantuan kekuatan mengusir atau membebaskan sebuah daerah dari roh-roh jahat yang mengganggu keselamatan warga masyarakat. Para penari terlihat mempertontonkan banyak aksi yang menyimbolkan kegagahan seorang prajurit di medan perang sambil diiringi alat musik gendang, bonang, saron, kempul, slompret, dan ketipung. Mereka bergerak bak aksi menumpas musuh dengan pedangnya sambil menunggangi kuda yang berderap kencang. Namun dalam aksinya, penari jatilan tak menunggangi kuda sungguhan, melainkan menggunakan kuda yang dibuat dari anyaman bambu atau kulit binatang. Kuda inilah yang kemudian disebut sebagai kuda kepang. Kesenian jatilan sendiri mengalami berbagai perkembangan yang melahirkan berbagai gaya dan variasinya. Perkembangan yang terjadi dalam kesenian jatilan dikarenakan berbagai tuntutan yang menginginkan adanya perubahan. Perkembangan itu sendiri terjadi karena dari faktor internal komunitas dan atau pengaruh eksternal yang datang dari luar komunitas. Dua pengaruh ini secara nyata mampu memberikan perubahan pada pola sajian, adegan, struktur gerak, rias busana, properti, hingga variasi iringan. Kini jatilan tidak hanya bertumpu pada cerita roman Panji, tetapi dapat pula mengambil setting cerita wayang seperti Mahabharata atau Ramayana dan legenda rakyat setempat. Beberapa faktor yang mendukung berkembangnya kesenian jatilan ini adalah wisata salah satunya. Masyarakat dari luar daerah yang memiliki kesenian jatilan tertarik dengan penyajian jatilan, sehingga pelaku seni jatilan semakin bersemangat menyajikan jatilan. Meski masing-masing menampilkan versi yang berbeda, lakon yang dimainkan umumnya sama, seperti Panji,
Aryo Penangsang, atau gambaran kehidupan prajurit pada masa kerajaan Majapahit. Budaya ingkang mapan penting Sempu Bumirejo Lendah Kulon Progo. Wonten ing sonten menika kula sarombongan sampun siap sumadyo badhe nglipur dumateng para pamirsa kanthi gangsal babak. Bentuk pakaiannya berupa kemeja atau kaos lengan panjang, lalu ada stagen, ikat pinggang bergesper, selempang bahu atau serempeng, selendang pinggang atau sampur, kain ikat kepala atau udeng, dan hiasan telinga atau sumping. Para penari ini berdandan mencolok dan mengenakan kacamata hitam. Dalam proses menari, biasanya para penari menarikan lakon yang serupa, yakni tentang kehidupan para prajurit di masa kerajaan Majapahit, di mana mereka diganggu oleh bermacam-macam musuh, mulai dari barongan atau singa hingga genderuwo. Gerakan para penari terlihat begitu dinamis, agresif, serta sangat gagah berani saat melawan musuh. Kesenian jatilan banyak tumbuh dan berkembang di pelosok desa yang sering dikaitkan atau dihubungkan dengan kepercayaan animistik. Masyarakat lebih mengenal tarian ini sebagai sebuah tarian yang identik dengan unsur magis dan kesurupan. Pada tarian aslinya, para penari jatilan menari secara terus-menerus sambil berputar-putar hingga salah satu dari mereka mengalami trance atau semacam kesurupan. Penari ini akan meraih apa saja yang ada di depannya, termasuk pecahan kaca, memakan rumput, mengupas kelapa dengan gigi, dan adegan-adegan yang kelihatannya tidak masuk akal lainnya. Penari mengunyah kaca seperti kudapan yang enak dan nikmat. Bagi sebagian penonton, adegan trance ini yang menjadi tontonan mengasihkan. Bahkan penonton pun bisa ikut kesurupan loh. Bukan jadilah namanya jika tidak ada unsur magis di setiap pertunjukannya. Ya, banyak orang mengenalnya dengan kesurupan. Kesenian tradisional yang satu ini memang identik dengan momen kesurupan atau kerasukan. Saat ada pemain jadilan yang mengalami kesurupan, maka perhatian penonton akan langsung beralih pada sang pawang. Keberadaan pawang dalam sebuah kelompok atau grup jadilan memiliki peran sangat penting. Sebagai pawang, Mbah Bani hafal betul saat-saat keterlibatan makhluk lain dalam sebuah pertunjukan jadilan. Ia juga tahu kapan saatnya para penari harus dibebaskan dari penguasaan makhluk astral. Itu masalah para pemain itu kesurupan, itu ada faktor-faktor magis ataupun itu alam lain. Jadi itu para pemain itu dikendalikan oleh seorang pawang itu yang berkuasa untuk mengendalikan para pemenari-penari itu sehingga bisa kesurupan ataupun istilahnya sekarang ngetren itu istilahnya cara ilmiah sekarang itu raganya dipinjam untuk dimasuki roh nenek moyangnya. Kesurupan bukanlah hal asing bagi Saryanto. Di setiap penampilannya, ia sering menjadi pusat perhatian penonton lantaran mengalami kerasukan. Sementara, apa yang dilakukan saat kesurupan tak pernah diingatnya saat kesadarannya dipulihkan. Proses peminjaman raga ini menjadi hal biasa dalam pertunjukan jadilan. Para pemain pun kerap tak menyadari kapan raganya digunakan makhluk lain. Karena sebagai penari, ia hanya melakukan tugasnya untuk menari dan menghibur penonton. Rasanya itu kayak denger gamelan, itu semakin dekat gitu. Kalau pas kerasukan itu kita udah nggak bisa, rasanya itu kita itu mau berhenti. Misalnya kita mau lari ke sana, kita berhenti. Tapi kita itu cuma pikiran kita aja mau berhenti, tapi kita nggak bisa nahan. Udah gitu. Sadar nggak sebenarnya itu? Nggak sadar. Tapi kadang kayak kita itu kalau udah kerasukan, itu mau berbuat apapun, sehabis kita itu udah sadar, udah keutuh lagi seperti sekarang. Ditanya kemarin tuh ngapa, kalau nggak ada, udah nggak ingat.
Meski sudah terbiasa dengan pemainnya yang mengalami kesurupan, sebagai pawang sekaligus pimpinan kelompok kesenian Jatilan Sido Manunggal yang bermarkas di Kregan Wukir Sari Cangkringan Sleman, Mbah Bani mengaku pernah mengalami kesulitan saat menyadarkan pemainnya saat sedang tak sadarkan diri. Ya itu tantangan tersendiri ya, itu pasti ada. Kalau di perkumpulan kami atau kelompok kami itu yang paling sulit itu kalau dapat roh halus yang bisu atau tuli, itu kami sangat kesulitan. Kenapa, Kang? Ya karena itu kita komunikasinya lewat batin, jadi belum tentu semua orang bisa. Seiring perkembangan zaman serta semakin ramainya pertunjukan jadilan di berbagai tempat, momen pemain yang mengalami kesurupan adalah bagian dari pemanis sebuah pertunjukan. Layaknya cerita sinetron, ada sequel drama dan hiburan yang ingin disajikan dalam satu paket pertunjukan. Tentunya kesenian jadilan tidak sekedar menjadi hiburan semata. Di zaman yang serba modern, masyarakat di berbagai pelosok daerah masih haus akan pertunjukan kesenian atau hiburan yang merakyat, seperti halnya jadilan. Harapannya kesenian turun-temurun ini akan tetap lestari dan memiliki masa depan yang cerah, baik bagi para pemain maupun kelompok jadilan dan juga untuk masa depan kesenian tradisi Indonesia. Universitas Negeri Yogyakarta kembali menorehkan sejarah baru. Sebanyak 4.483 penari jatilan berhasil memecahkan rekor dunia muri pada hari Kamis tanggal 2 Mei tahun 2019. Penggagas kegiatan Dr. Kuswarsantyo dari Fakultas Bahasa dan Seni UNY mengatakan pemecahan rekor ini merupakan bagian dari rangkaian Dies Natalis UNY ke-55. Ketua Jurusan Pendidikan Tari FBS UNY ini mengatakan sebagian besar peserta merupakan para mahasiswa, dosen, hingga karyawan UNY. Selain itu, terdapat pula peserta dari masyarakat umum. Eksekutif Manajer Muri, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Widayati, mengatakan kegiatan ini layak mendapatkan sertifikat rekor karena memenuhi seluruh kriteria penilaian, yaitu pertama, unik dan langka. Sri Widayati mengatakan pihaknya menganugerahkan piagam rekor muri kepada UNY sebagai bukti dipecahkannya rekor tersebut. Ini kami catat sebagai rekor ke-8.995 imbuhnya. Kami mewakili Ketua Umum Muri Bapak Jaya Suprana mengumumkan sekaligus mengesahkan bahwa Lomba Tari Jatilan Kreasi Baru dengan peserta terbanyak 4.883 peserta resmi tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia. Kesenian jatilan mengalami berbagai perkembangan yang melahirkan berbagai gaya dan variasinya. Perkembangan yang terjadi dalam kesenian jatilan dikarenakan berbagai tuntutan yang menginginkan adanya perubahan. Kini jatilan tidak hanya bertumbuh pada cerita roman Panji, tetapi dapat pula mengambil setting cerita wayang seperti Mahabharata atau Ramayana, serta legenda rakyat setempat. Di daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, pengaruh lain berkembangnya kesenian jatilan ini disebabkan oleh karena terjadinya interaksi budaya antara masyarakat kota dan desa yang berbatasan dengan kota, menimbulkan benturan antara budaya modern yang kapitalistik dengan budaya tradisional yang menerima apa adanya. Tipe dan model jatilan yang muncul itu membawa konsekuensi di antara masyarakat komunitas jatilan itu sendiri. Ada sebagian yang menyatakan sependapat dan sebagian lain tidak. Kontradiksi dalam penyajian jatilan ini merupakan permasalahan estetik yang lebih banyak disebabkan karena faktor permintaan pasar atau tanggapan dari pasar itu sendiri. Sangat